bahwa sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nih kaum perempuan gak dianggapnya kayak setengah barang. Perempuan itu kalaupun lahir dibiarkan hidup hanya sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki belaka, yang kalau masuk usia nikah itu dipakaikan bendera di atas rumah, laki-laki ngantri. Malam ini dengan bapak fulan, besok malamnya lagi dengan bapak Faltan, besok malamnya lagi dengan yang lain lagi, sampai datang menstruasi atau hamil. Nanti kalau udah melahirkan tinggal dilihat anaknya mirip bapak yang mana untuk dinasabkan dengannya. Ibu-ibu saudara sekalian, itu kalau dibiarkan hidup-hidup. Selebihnya banyak di antara mereka seperti yang kita baca di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza busyira bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila diberi kabar gembira bahwa istrinya sudah melahirkan seorang anak perempuan, wajahnya menjadi memerah bahkan menghitam karena marah. Yatawara minal qaum min su'i ma busyira bih. Ngumpet-ngumpet dari kaumnya, jangan sampai ada temannya yang tahu kalau dia punya anak perempuan. Karena malu yang luar biasa, mereka pun kemudian menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup. Sampai bahkan ada yang kalau melahirkan istrinya itu langsung dibuatkan lubang, dilihat anaknya laki atau perempuan. Kalau laki-laki, putuskan tali pusarnya, diselamatkan. Kalau lahir perempuan, putuskan tali pusarnya, dikuburkan saat itu juga, bahkan sebelum sang ibu, sang bapak sempat melihat anaknya rupanya seperti apa. Kayak begitu perempuan. Kita nih alhamdulillah tidak hidup di zaman yang seperti itu. Alhamdulillah Islam sudah memuliakan kita. Alhamdulillah Islam sudah meninggikan derajat kita kaum perempuan. Alhamdulillah Islam menjadikan lelaki atau perempuan, jika mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan untuk menerimanya. Islam tidak membedakan gender. Lelakikah kamu, perempuankah kamu? Surga terbuka lebar bagi siapapun yang mau menuju ke arahnya, sebagaimana neraka juga terbuka lebar bagi laki-laki maupun perempuan yang menuju ke arah sana. Jadi pilihannya ada pada diri sendiri, mau menuju kepada jalan surga atau mau menuju na'udzubillah kepada jalan neraka. Islam memuliakan kita, Bu. Islam memuliakan kita, Kak. Saya pernah dengar di masa jahiliyah, guru saya cerita, di masa jahiliyah dulu itu kalau perempuan dijadikan istri itu sama sekali nggak setara sama laki-laki. Istri itu nggak boleh tertawa di hadapan suaminya. Kalau ada istri yang berani tertawa di hadapan suaminya, suaminya boleh cabut satu gigi dia. Kebayang nggak? Kalau hidup di zaman itu kayaknya ompong semua nih. Nggak ada yang pada punya gigi kita. Tapi alhamdulillah
Islam memuliakan kita. Bu, Kak, Dek, dari yang asalnya dibunuh hidup-hidup sampai menjadi bidadari-bidadari kecil yang dapat membawa orang tuanya menuju surga. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu thalas jawari kanat lahu itqun minan nar." Siapa yang punya 3 anak perempuan, ketiganya dididik, ketiganya dibesarkan, ketiganya sampai bisa jadi anak-anak perempuan yang solehah, ngerti caranya sholat, ngerti caranya ibadah, menutup auratnya dengan baik, paham bahwa hidupnya di atas muka bumi ini mau mencari ridha Allah, paham bahwa manusia yang seharusnya diikuti di atas muka bumi ini, imam kita semua adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun laki-laki yang punya 3 anak perempuan dan ketiganya menjadi anak-anak perempuan yang solehah, kanat lahu itqun minan nar, anak perempuannya tersebut akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Sampai-sampai sahabat beberapa angkat tangan. Kaifa bil jariyatain ya Rasulullah? Gimana kalau punyanya cuma 2 anak perempuan wahai Rasul? Nabi Muhammad tersenyum kemudian mengatakan, "Wa man kanat lahu jariyatan," termasuk juga yang punya 2 anak perempuan, jika keduanya dididik, jika keduanya dibesarkan, jika keduanya menjadi anak-anak perempuan yang solehah, akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Ibu-ibu sekalian, sejak Nabi Muhammad berkata seperti itu, para sahabat kalau istrinya melahirkan, begitu terdengar suara tangisannya, dia akan bertanya, "Anak saya laki-laki apa perempuan?" Kalau dibilang laki-laki, alhamdulillah. Kalau dibilang anak kamu perempuan, alhamdulillah. Lebih keras lagi suara hamdalahnya. Dari yang dikuburkan hidup-hidup malah menjadi bidadari yang akan bisa menarik tangan orang tua masuk ke dalam surga, mencegah orang tuanya dari api neraka. Kamu harus paham, kenali dirimu. Kamu adalah bidadari-bidadari bagi orang tuamu. Kamu, jika benar hidupmu, kamu akan menggandeng orang tuamu menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menempatkanmu di posisi yang semacam ini, wahai umat Nabi Muhammad yang perempuan. Kita ditempatkan sedemikian tinggi, sampai kalau menjadi dewasa kemudian menikah, dari yang asalnya laki-laki hanya menjadikan perempuan sebagai pemuas hawa nafsu mereka belaka, atau sekedar untuk menyambung keturunan bagi laki-laki belaka, menjadi seorang perempuan yang bahkan menjadi bagian dari surga.